Gurita NIM J1D020016 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2020. Kroya merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap, di mana Kroya ini memiliki beberapa desa yang tentunya setiap desa memiliki cerita atau mitos yang berkembang dan dipercayai oleh warga setempat. Dahulu kala di sebuah keraton Solo terdapat Raden Adipati Mangkuprojo yang berniat ingin menggantikan posisi kakaknya yang sudah meninggal di keraton Solo. Namun berhubung anak laki-laki dari kakaknya yang sudah besar sehingga anak laki-lakinya lah yang menggantikan posisi di keraton Solo. Yang membuat Raden Adipati Mangkuprojo merasa kecewa dan mulai sejak saat itu Raden Adipati Mangkuprojo sering ikut menggembala dengan teman-temannya. Tetapi saat menggembala, Raden Adipati Mangkuprojo bermain-main dengan pusaka kerajaan yang dibawanya dan membuat seseorang meninggal. Raden Adipati Mangkuprojo harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya yang lalai dalam memainkan pusaka kerajaan dan mengakibatkan hilangnya satu nyawa. Tetapi Ratu bingung untuk menghukumnya karena bagaimanapun juga Raden Adipati Mangkuprojo adalah pamannya. Mendengar cerita tentang Alasi Gandaria, kemudian Ratu memiliki ide untuk membuang Raden Adipati Mangkuprojo ke Alasi Gandaria yang dipercaya memiliki kekuatan yang besar dari jin dan setan. Saat dibuang ke Alasi Gandaria, Raden Adipati Mangkuprojo sudah dibawakan sebuah beduk sebagai penanda jika beduk tidak berbunyi, maka Raden Adipati Mangkuprojo sudah meninggal. Namun, beduk itu selalu berbunyi tiap malam Jumat menandakan bahwa Raden Adipati Mangkuprojo masih hidup. Raden Adipati Mangkuprojo sebenarnya akan dibunuh bukan menggunakan tangan manusia, melainkan melalui makhluk halus. Namun, semua makhluk halus tunduk pada Raden Adipati Mangkuprojo karena ia merupakan putra Ningratu yang tertulis di luar dan di dalam diri Raden Adipati Mangkuprojo. Karena Alasi Gandaria dirasa kurang ampuh, karena semua makhluk tunduk kepada Raden Adipati Mangkuprojo, akhirnya Raden Adipati Mangkuprojo dipindah ke pesantren untuk menyeterakan Raden Adipati Mangkuprojo. Tetapi lagi-lagi di pesantren tidak ada yang berani mengganggunya karena Raden Adipati Mangkuprojo adalah putra Ningratu. Selanjutnya ada berita bahwa keraton Solo akan meluruk dan Ratu memerintahkan seorang pati untuk datang ke tempat Raden Adipati Mangkuprojo dan menjemputnya. Namun, karena seorang pati yang tuli, ia menangkap bahwa tugas yang diberikan adalah membunuh Raden Adipati Mangkuprojo. Sesampainya di sana, sang pati berkata diutus Ratu untuk menjemputnya dan membawa pulang. Mereka pun bergegas pulang ke keraton Solo. Namun di tengah jalan, pati memukuli dan membacok Raden Adipati Mangkuprojo dengan gamam. Tetapi cara itu tidak berhasil dan tidak melukai Raden Adipati Mangkuprojo sedikitpun. Tetapi Raden Adipati Mangkuprojo menyadari bahwa ia pantas mendapatkan itu karena ia telah menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian Raden Adipati Mangkuprojo memerintahkan pati untuk mencari seutas tali dan memberitahukan kelemahannya itu. Akhirnya Raden Adipati Mangkuprojo diikat menggunakan seutas tali tersebut dan akhirnya meninggal. Namun sayangnya yang meninggal tidak hanya Raden Adipati Mangkuprojo, melainkan seluruh keluarganya yang juga dibunuh oleh pati sehingga terjadi banjir darah pembantaian Raden Adipati Mangkuprojo dan keluarganya di petilasan. Meninggal, jasad Raden Adipati Mangkuprojo dirawat oleh warga desa Pekuncen sembari menunggu utusan dari keraton Solo. Selang beberapa hari, Ratu akhirnya datang ke desa Pekuncen untuk melihat jasad Raden Adipati Mangkuprojo. Kemudian Ratu meminta kepada sesepuh penduduk Gandaria untuk ikut Ratu ke keraton Solo. Akhirnya, salah satu penduduk Gandaria ikut bersama Ratu ke keraton Solo yaitu Malangwitana. Di sana ia diberikan nasihat dan sebuah surat oleh Kanjeng Ratu untuk menjadi seorang kunci di desa Pekuncen dan diberi wewenang sebagai Ratu Sakyubing Banyu. Di tengah perjalanan pulang, Malangwitana bertemu dengan seorang yang sakti yang berasal dari Jogja. Karena Malangwitana tidak dapat membaca surat yang diberikan Kanjeng Ratu, maka surat itu dibacakan oleh orang sakti itu. Setelah tahu isi surat itu, Malangwitana langsung melemparkannya dan lari pulang karena ketakutan. Kemudian surat itu diambil oleh orang sakti itu dan bergegas menuju desa Pekuncen dan memberitahukannya jika dialah utusan Kanjeng Ratu yang akan mengunci Raden Adipati Mangkuprojo. Penduduk desa Pekuncen pun percaya dan langsung tunduk padanya. Setelah 4 bulan, Kanjeng Ratu pun datang untuk melihat apakah amanatnya telah dijalankan dengan baik. Namun setibanya di sana, Ratu kaget melihat bukan orang yang ia suruh dulu. Walaupun Kanjeng Ratu kukuh pada pendiriannya bahwa bukan dia orang yang diamanati, namun penduduk desa Pekuncen tidak ada yang percaya karena Kanjeng Ratu kalah bukti.
Kemudian, Kanjeng Ratu memberikan pitutur kepada penduduk desa Pekuncen bahwa di masa yang akan datang, yang akan menjadi pemimpin di desa Pekuncen bukan asli orang dari daerah Pekuncen, melainkan orang dari daerah lain. Dan hal tersebut hingga kini masih dipercayai dan juga terbukti. Hingga kini pun petilasan Raden Adipati Mangkuprojo masih dirawat dengan baik di desa Pekuncen.